Mbak Lucy underscore Ramawati. Bu Isa, ya saya mau tanya gimana menghadapi suami yang hobi melakukan kesalahan berulang, dan yang fatalnya dia menganggap itu hanya bercandaan dan bukan sesuatu kesalahan, jadi selalu merasa benar. Nah, salah yang berulangnya apa dulu nih? Kalau kesalahan fatal yang berulang, misalnya KDRT, ya memukul, tapi dia berulang, ya itu bukan bercanda itu, ya. Punten. Kemudian dia mengkhianati janji pernikahan, ya dia pergi berselingkuh dan berulang, nah, itu bukan bercanda. Tapi kalau cuman bercanda yang betul-betul memang bercanda, ya taruh handuk sembarangan, itu bercanda. Jadi yang biasanya istrinya udah bilang taruh handuk di sini ya, dia tahu nih pasti istrinya suruh taruh handuk di tempat handuk, kemudian dia lempar ke tempat tidur dan itu bercandaan. Nah itu baru bercandaan, ya. Dan itu nggak apa-apa kalau itu, ya kerjakan saja itu sebagai apa, terima aja sebagai itu bercandaan. Ayo apaan sih bercanda nih? Nah yang kayak gitu bercanda. Tapi kalau KDRT, ya kemudian dia ninggalin karena dengan ada perempuan lain dan tidak minta izin untuk mau jadi poligami, misalnya mau berselingkuh, itu bukan bercanda, itu kebangetan, ya. Tapi kalau hal-hal yang lain seperti punten, maaf ya, maaf sekali, ya kentut. Suami-suami kan laki-laki senang kentut depan istrinya kan. Terus kata si istrinya, ayo jangan kentut begini dong, jangan depan aku dong, ayah, ya gitu ya. Nah terus besok diulang lagi dan dia bilang udah bercanda, itu terimalah bercanda betulan, ya. Kenapa? Memang ada risetnya, laki-laki suami-suami senang kentut depan istrinya, dan jadikan itu bercandaan juga. Ayo apaan sih kentut, apaan sih ayo, gitu, ya. Bisa pernah kan cerita begitu di beberapa media sosial dan ya kadang-kadang diupload oleh teman-teman orang-orang, ya. Nah itu memang begitu. Ya memang begitu, udah tambahin bercanda aja. Ayo apaan sih, apaan sih, apaan sih. Nanti karena ayatnya tuh bilang ala suka aja, jadi gitu loh bisa. Nah kalau itu emang bercanda yang itu, ya. Jadi lihatlah dulu kasusnya apa. Oke? Iya. Baik, ada lagi kah? Mana sayang? Aimatul Husna. Bu Isa mau tanya, kenapa suami itu kalau disuruh itu susah, tapi kalau istri marah mendadak rajin? Gimana cara kita agar suami rajin walaupun kita nggak marah? Suruh apa dulu nih? Ayah, ya misalnya gitu ya. Ayah, buang sampah dong. Ayah, ganti bohlam lampu dong. Ayah, gendong anak-anak dong. Nah kalau caranya kayak gitu, itu bikin laki-laki ya apa ya, nggak suka. Dan kemudian pas kita berteriak, laki-laki itu bukan gara-gara berteriaknya dia mau ngikutin. Kenapa? Udah males. Ya, udah males denger, aduh bising, udah gue ikutin aja gitu, ya. Nah, tapi bahwa pengen si suami juga ngebantuin dengan tidak nada tinggi, itu bisa juga. Caranya gimana? Nah, cek dulu bahasa kasihnya apa suami, baterai kasihnya yang primernya apa tuh suami. Kenapa? Karena kalau ada siapapun, bukan hanya suami, anak-anak ke suami atau siapapun, ya malah kita minta tolong dan dia malas melakukannya, bisa jadi baterai dia kosong. Batang otaknya tegang, baterainya kosong, maka dia nggak ada listrik di badannya, sehingga untuk menjalankan yang apa yang diminta itu susah, ya. Jadi gimana dong Isa? Coba perhatikan. Misalnya nih, baterai pertama suaminya adalah kata-kata pujian atau kata-kata pendukung, maka itu harus sering dulu dipuji, tiap hari harus dipuji, ya. Ayah, alhamdulillah ya. Ayah semakin kesini semakin baik banget, semakin mau ya bantuin aku angkat sampah, yeah. Gitu aja. Saya nggak biasa begitu Bu Isa. Nah kalau misalnya kayak gitu ya susah. Kalau semua perempuan bilang terlalu manja Bu Isa, nggak bisa begitu Bu Isa, saya orangnya nggak kayak gitu, ya susah lah, ya. Kalau memang masih bertahan, nah udah berarti istrinya yang egois kan, kayak gitu kan. Nah latihan untuk sesuatu itu yang membuat kita manja-manja gitu, membutuhkan pertolongan gitu. Tapi kalau dengan ya angkat sampah dong, nah, muka kayak gitu aja, laki-laki udah sebel lihat perempuan mukanya kayak gitu. Jangankan laki-laki, ya kita aja sebel lihat ada perempuan mukanya kayak gitu. Mukanya gitu, nggak jelek ya. Nah makanya ya, charge baterai primernya suami masing-masing, ya, sehingga suatu ketika misalnya kita minta tolong dia akan sigap, ya. Oke, sekali lagi please belajar ya. Oke, siapa nih bacanya gimana nih? TTH
Nyali 94 ya artinya, bacanya susah banget sih. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Maaf mau tanya, kan kata Bu Isa kalau laki-laki itu tatapannya lurus ke depan kalau jalan. Tapi kok suami saya matanya jelalatan, kalau di jalan lihat cewek itu mata sama kepala sampai muter. Bener dong. Laki-laki itu nggak bisa ngelirik. Dia bisanya sekalian sama mata sama kepala. Nah, gitu ya. Ya, ini ada perempuan cantik pas lewat di sini, itu mata sama kepala juga langsung gini. Yang bisa masuk itu laki-laki nggak bisa pas lihat ke depan, ya ada cewek cantik di samping, dia lihat lewat sudut mata, itu yang nggak bisa. Tapi kalau dia ngelihat dengan mata kepala begini, itu bisa. makin jelas kan? Karena kalau misalnya lewatnya perempuan yang bisa. Jadi menurut Bu Isa, perempuan yang lebih sneaky sebetulnya. Kenapa? Dia lihat ada laki-laki cakep di sini, cuman seolah-olah nggak lihat karena matanya lurus, tapi lihat pakai sudut mata, ya kan? Berarti kan kita yang lebih culas. Laki-laki lebih jelas dengan mata kepalanya dia lihat gitu, jadi istrinya tahu, oh dia lihat perempuan itu. Ya, memang laki-laki senang lihat keindahan. Ya, nah jadi begini dia. Nah, gitu ya. Kan pertanyaannya itu kan tadi kan. Iya, jadi dia benar-benar melihat dengan mata kepala langsung. Udah bener itu. Dibiarin Bu Isa. Kita bercandain aja. Lihat siapa? Lihat siapa? Ya Allah, laki-laki banget. Seneng banget lihat yang indah-indah, yang kinclong-kinclong. Udah mendingan bercandain gitu. Walaupun di dalam hati, astagfirullahaladzim. Itu teknik kalau yang itu sih, ya. Iya, oke. Oke. Next ya Mbak. Mana ya? Loncat dirinya Mbak Ica ya. Oke. Wah, iya mana tadi? It's underscore Dewi ya. Assalamualaikum Mbak Isa. Waalaikumsalam. Apakah benar godaan suami itu harta, tahta, dan wanita? Kalau benar, bagaimana mencegah fase wanita? Harta, tahta itu karena otak hipotalamusnya yang 2,5 kali lebih lebar. Ya. Wanita itu juga karena hipotalamusnya 2,5 kali lebih lebar. Kalau tadi tahta dan harta karena ingin menjaga keamanan, termasuk menjaga keamanan ekonomi. Ya, kalau wanita karena hipotalamusnya juga yang lebar. Kenapa? Karena itu juga pusat syahwat birahi. Ya, pusat syahwat birahi. Maka kalau ya laki-laki ya syahwat birahinya tidak terpenuhi dengan cukup, maka dia akan ya tergoda oleh itu. Ya. Kalau ditanya bagaimana cara mencegahnya, ya gimana pokoknya kita perempuan yang jadi istri, ya gimana pokoknya bismillah ya Allah, mohon kekuatan, mohon juga kecantikan, ya mohon juga ketabahan, kesabaran gitu ya. Gimana caranya bangkitkan inner beauty-nya para istri nih, ya dengan itu banyak berdoa, ya selalu doalah, ya kapan terserah mau berdoanya, habis sholat kah atau habis hubungan intim kah atau mau tidur, ya Allah saya mohon ya Allah, saya satu-satunya wanita yang tercantik yang dia lihat, wanita yang paling menyenangkan yang dia lihat, udah doa aja kayak gitu, ya. Selain setelah kita ikhtiar fisik yang lain, mempercantik diri, bikin wangi diri ya. Hati-hati kalau dekat suami bau nggak enak loh. Ya, wangi, kemudian ya kita mencas baterai primernya si suami, ya kan, ngomong yang santun itu ikhtiar kita. Ya, dan kemudian kita tambahkan lagi doa bahwa kita adalah satu-satunya perempuan yang dia senang lihatnya, yang membuat gairah dia, yang menyalurkan juga syahwat birahinya. Doa memang harus doa. Itu pun sudah dilakukan masih juga dia tergoda oleh wanita, ya barulah kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Kita serahkan aja pada Allah. Ya, minta Allah yang ya Allah itu suamiku saya sudah begini, ya saya sudah upaya begini, saya sudah begini, saya sudah doakan, tapi juga masih tergoda oleh wanita. Aku serahkan padamu ya Allah. Engkau yang langsung ajarkan suamiku. Kalau Allah yang turun ngajarin suami, ya nggak ada lagi duanya. Ya enak kan? Iya, udah tinggal angkat tangan kita, masya Allah. Ya, oke. Siapa lagi nih? 1NI underscore Aini. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Bu, benar gak sih kalau laki-laki itu gak peka sama kode perasaan yang wanita kasih? Kadang wanita sulit untuk mengungkapkan perasaan jujurnya. Peka itu apa dulu maksudnya? Ya. Laki-laki yang melankolis itu peka loh. Laki-laki yang introvert peka loh.
Istrinya nggak ngomong aja dia langsung ngerti. Oh, istri saya sedang sedih. Oh, istri saya sedang marah. Ya. Cuman memang laki-laki ngomongnya sedikit. Ngomongnya pernah kan ibu saya ceritakan laki-laki itu per hari cuma 7.000 kata. Ya kan? Dan perempuan banyak 20.000 kata. Maka kadang-kadang laki-laki nggak bisa lewat pakai omongan untuk bertanya sama istrinya, "Kenapakah sayang?" Jarang banget. Ya, jarang banget. Itu hanya ada di cerita-cerita dongeng. "Wahai istriku, apakah engkau sedang sedih?" Itu ya, jarang banget. Tapi laki-laki tahu istrinya sedih, tahu. Cuman memang laki-laki juga tidak, selain kata-katanya sedikit, wajahnya tidak bisa menampakkan bahwa dia itu juga sedih, bahwa istrinya sedih. Susah laki-laki. Ya. Kenapa? Karena itu tadi hormon testosteronnya membuat otot wajah laki-laki itu kaku. Jadi kalau misalnya istrinya sedih, laki-laki cuma begini doang, cuma natap begini doang, melongok. Kayak gitu. Tapi sesungguhnya dia sedih. Sesungguhnya dia juga kecewa. Sesungguhnya dia juga, aduh, kasihan sama kita, si istri-istri ini. Cuma kadang-kadang laki-laki bingung, saya mau gimana lagi? Karena kata laki-laki, saya udah ngerjain semuanya, tapi kamu juga tanggapin aku kayak gitu. Bahkan banyak laki-laki bilang, istri-istri itu gak peka ya. Kebalikannya. Itulah karena ketidakfahaman. Ya, bisa juga mengerti kenapa kita perempuan tidak paham bahwa ternyata laki-laki itu peka ternyata. Cuman memang semua ototnya yang kaku karena hormonnya, ya, otot tangannya yang juga kekar, makanya dia tidak bisa ya melembutkan dirinya untuk datangi istrinya, dan kemudian tadi bicara lembut dan kemudian meraih kita untuk, waduh, itu jarang banget, itu jarang banget terjadi. Ya, hanya dia bisa lihat dari jauh. Apa yang dia katakan? Saya sebetulnya kasihan sama istri saya, tapi saya nggak tahu juga saya mau bikin apa. Ya, itu yang terjadi pada laki-laki. Kita maklumi aja ya Bu ya. Ya, supaya apa? Supaya kita tahu, oh ternyata dia sedih lah kalau aku sakit gitu. Ya, Ayah Toto juga begitu. Apalagi kalau Bu Isa sakit ya. Kalau Bu Isa sakit tuh Ayah Toto itu takut banget. Cuman kalau di depan Bu Isa dia seolah-olah cuma gini dong mukanya. Tapi kalau di luar rumah dia akan bilang sama teman-teman, "Aduh, Bu Isa sakit nih. Aku takut banget kalau Bu Isa sakit." Aduh, dia bilang gitu sama teman-teman di kantornya gitu. Tapi kalau pas di depan kita dia mukanya yang, itulah makanya ibu meyakini, Bu Isa meyakini bahwa sebetulnya laki-laki peka, hanya dia tidak bisa mengekspresikannya. Oke? Ekspresi. Oke, lanjut. Mbak Haifa. Mbak Haifa. Bu Isa, boleh nggak kita jujur ke suami kalau lagi lihat orang ganteng atau keren? Suaminya melokole katanya. Masya Allah, tergantung. Ya, ingat ya, suami-suami juga cemburu loh. Cemburu. Ya, makanya kita juga hormati ya. Bisa juga tahu ya, misalnya ya kalau ada orang, subhanallah misalnya gitu, oh masya Allah itu laki-laki tuh ganteng banget ya. Udah cukup segitu aja udah, ya cukup segitu aja. Laki-laki ngerti bahwa istrinya suka lihat laki-laki itu, cuma gitu aja. Nggak mau lagi cerita yang macam-macam, nggak mau lagi cerita yang membuat dia merasa terbandingkan. Apalagi kita bilang ya nggak kayak kamu ya. Terus suaminya si ibu itu tuh baik banget ya, selalu gandeng istrinya ya, nggak kayak kamu ya. Kalau udah kayak gitu dia nggak suka kayak gitu ya. Kenapa dibanding-bandingkan ya? Jadi sekali lagi suami-suami itu juga cemburu ya. Cuman sekali lagi ototnya nggak sekaya kita gini. Oke, next lagi. Oh, ditutup dengan pertanyaan yang Mbak Haifa. Masya Allah. Terima kasih banyak, alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Wah, ini tadi Mbak Sinar Maya, betul lelaki kuat cemburu. Iya Mbak, iya betul teman-teman, sahabat-sahabatku. Laki-laki adalah makhluk yang unik juga yang Allah ciptakan, yang melindungi kita. Yang namanya pelindung kadang-kadang dia hanya berdiri saja di belakang untuk mengamati bagaimana orang yang ingin dilindunginya. Tidak terlalu banyak yang harus dia kerjakan. Ya seperti itu, dia lihat aja di belakang. Kalau misalnya sudah mau jatuh, kita barulah dia bereaksi untuk menarik kita dari belakang. Itulah laki-laki pelindung wanita. Oke, terima kasih. Maaf lahir batin, salah kata, salah ucap, salah penyampaian, salah jawabnya ya. Sekali lagi, salam menebar bahagia. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.